Halo Cinephile, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian makin keren terus ya cuy. Pada kesempatan kali ini Movie Rastis mau nyeritain ke kalian film yang udah banyak banget malang melintang di mana-mana. Versi gamenya ada, versi film, dan versi animasinya juga ada. Judulnya adalah The Witcher: Sirens of the Deep yang dirilis Februari tahun ini. Buat kamu yang belum tahu, di film ini kita akan diperkenalkan nih dengan sesosok pemburu monster yang badannya keker, rambutnya gondrong tapi ubanan semua. 11-12 sama Thor di Avengers lah, tapi dia ini versi lebih pendiamnya. Kalau ngomong seperlunya aja gitu, kayak lagi mikirin utang. Walaupun begitu, sebenarnya dia ini orang yang baik hati, rajin menabung, dan suka menolong sesama, geng. Persis kayak aku banget deh pokoknya. Aku banget gak tuh? Penasaran kan sama aksi-aksinya? So nggak usah berlama-lama lagi, siapin ancang-ancang pesisir bahan kalian, dan langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Di sebuah negeri yang sunyi, hidup seorang pria bernama Geralt nih, yang berprofesi sebagai The Witcher alias tukang bunuh-bunuhin monster gengs. Ditemani dengan temannya yang bernama Jaskier, di pinggir pantai, Geralt tengah mencari-cari keberadaan sesosok monster. Gak ada angin, gak ada hujan, bener aja muncul monster ikan mujair yang tiba-tiba menyerang Geralt dan Jaskier. Geralt berhasil mengalahkannya dan hendak membunuh monster ikan mujair itu. Namun dari dalam air muncul makhluk seperti putri duyung yang bernama Sirens. Di sana para Sirens memohon kepada Geralt untuk tidak membunuh monster ikan mujair, sebab monster itu tidak memakan manusia dan hanya memakan kerang. Dia menyerang sebab kelaparan karena kerang sumber makanannya telah dikeruk habis oleh bangsa manusia. Sejenak Geralt pun mengerti lalu mengurungkan niatnya. Tak lama kemudian, para Sirens segera mengantarkan Geralt kembali ke daratan. Di dalam lautan, kita diperlihatkan nih dengan kerajaan air yang dipimpin oleh seorang raja dan ratu Sirens. Raja dan ratu juga memiliki seorang anak perempuan yang bernama Sienas. Di dalam istananya yang megah, para Sirens terlihat tengah mengadakan rapat besar-besaran karena kerang sumber makanan mereka telah habis dikeruk oleh manusia. Mengetahui para Sirens ingin sekali perang melawan manusia, Sienas sangat menentang perbuatan itu. Hal tersebut dikarenakan Sienas memiliki pacar seorang manusia. Dan ia tahu betul bahwa tak semua manusia itu serakah. Pacar Sienas adalah anak dari seorang raja. Dan tujuan Sienas menikahi anak raja agar kedamaian antar bangsa manusia dan bangsa Sirens dapat tercipta. Mengetahui hal itu, kedua orang tuanya tetap marah dan tidak merestui hubungan Sienas. Namun tiba-tiba saja datang tantenya Sienas yang sudah lama diusir dari kerajaan. Dia adalah Melusina. Melusina datang untuk membela Sienas dan ia sangat setuju jika Sienas ingin menikahi manusia. Hal itu ia katakan sembari menghasut para warga untuk satu kubu dengannya. Ratu sangat murka melihat kelakuan Melusina. Dengan penuh amarah, ia pun mengusir Melusina dari istana. Selepas kejadian di pantai, Ratu sangat murka melihat kelakuan Melusina. Dengan penuh amarah, ia pun mengusir Melusina dari istana. Selepas kejadian di pantai, kini Geralt dan Jaskier lagi ngopi-ngopi santai di kafe nih sambil melepas penat. Di sana Geralt menjelaskan alasannya kepada Jaskier kenapa ia tak membunuh monster tadi. Mendengar hal tersebut, Jaskier memperingatkan Geralt kembali bahwa tugas Witcher hanyalah satu, yaitu membunuh para monster. Jika Geralt selalu ragu-ragu, maka mereka berdua tidak akan mendapatkan uang. Setelah energi kembali terisi, mereka pergi dari kafe itu. Karena Jaskier ini seorang musisi yang cukup terkenal, pas banget mereka mau keluar dari pintu, ada bapak-bapak asing yang menyapa Jaskier dan begitu ngefans dengan lagu ciptaannya. Bapak itu memberitahu kalau kerajaan di desa ini sedang mengadakan acara pesta pernikahan anak sang raja. Berkenaan dengan itu, ia akan senang sekali jika Jaskier mau tampil dan memainkan musiknya di panggung istana. Mendengar penawaran tersebut, Jaskier setuju dan segera mengajak Geralt berangkat. Setibanya di istana, terlihat banyak sekali orang yang beratraksi dan mempertontonkan hiburan. Di tengah kerumunan, tiba-tiba saja ada wanita asing yang menghampiri mereka. Ternyata itu adalah teman kecilnya Jaskier yang bernama Essie.
Dengan senang hati, Jaskier lalu memperkenalkan Essie kepada Geralt. Tak lama kemudian datang sang raja dan juga anaknya yang dikawal oleh komandan militer. Anak sang raja bernama Pangeran Agloval. Para warga segera mempertontonkan tarian dan atraksi untuk menghibur sang raja dan juga pangeran. Di lain tempat, para nelayan tengah mengumpulkan kerang hasil buruan yang mereka dapatkan di laut lepas. Mereka mengupasi banyak sekali kerang, tetapi bukan untuk dimakan, sebab mereka hanya ingin mencari mutiara mahal yang ada di dalamnya. Salah satu nelayan berhasil menemukan mutiara yang dicari, tetapi secara mengejutkan tiba-tiba saja mereka diserang oleh makhluk asing. Darah bertumpahan dan mereka pun tewas. Kembali ke istana, kini giliran Jaskier dan Essie yang memainkan musiknya untuk menghibur para warga. Setelah menunggu lama dari tengah kerumunan, pengantin wanita telah datang untuk duduk di singgasana bersama Pangeran Agloval. Para warga begitu terpukau dengan kecantikan wanita itu. Tiba-tiba saja kalung Geralt bergetar, menandakan bahaya mengancam. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja semua orang dikagetkan dengan kemunculan salah satu warga yang menjerit kesakitan. Kondisinya mengenaskan sekali, bahunya terluka parah, tertancap sebatang kayu. Setelah ditelusuri lagi, ternyata pria itu adalah nelayan kerang yang barusan diserang. Sebelum ajal menjemputnya, dia melapor ke kerajaan bahwa perbuatan ini adalah ulah dari siluman ikan lele yang bernama Vodnik. Api peperangan pun mulai tersulut. Raja yang mendengar hal tersebut sontak mendeklarasikan perangnya kepada Vodnik. Tetapi Zeles, sang komandan militer, menyarankan sang raja untuk mencari tahu terlebih dahulu. Barangkali Vodnik telah disuruh oleh para Sirens untuk menyerang manusia. Demi melancarkan usahanya tanpa basa-basi, Raja, Zeles, dan Pangeran Agloval langsung memerintahkan Geralt untuk mencari sarang Vodnik dan menelusuri kebenarannya. Mau tidak mau, Geralt tidak bisa menolak karena dirinya memang sudah ditakdirkan menjadi Witcher, yaitu sang pemburu monster. Sebelum memulai perjalanan, malam itu Geralt dan Jaskier beristirahat dahulu mengisi tenaga untuk esok hari menjalankan misinya. Keesokan pagi saat terbangun, Geralt begitu terkejut karena tak ada angin tak ada hujan, tempat perkemahan mereka diserang oleh Vodnik, si monster ikan lele. Untungnya Geralt siap siaga dan berhasil mengalahkannya. Karena terluka parah, Vodnik itu pun melarikan diri. Dari dalam tenda, Jaskier yang baru bangun dari tidurnya segera menanyakan keributan yang terjadi. Sembari memulai perjalanan, Geralt menjelaskan kejadian barusan. Ia betul-betul keheranan bagaimana caranya Vodnik mengetahui keberadaan mereka. Dari balik pepohonan, muncul Essie yang ternyata sudah semalaman buntutin mereka. Kini kelompok mereka bertambah 1 orang dan sekarang Essie hadir untuk membantu Geralt menemukan sarang Vodnik. Di istana kerajaan, sang raja bersama anaknya Pangeran Agloval tengah bermain catur. Setelah ditelusuri, ternyata Agloval adalah kekasih dari Sienas. Namun sang ayah tampaknya tidak merestui hubungan Agloval sebab Sienas adalah siluman Sirens. Agloval juga tidak bisa menolak karena sang ayah telah membawakan pengantin wanita untuknya. Karena kesal tak mendapatkan restu sang ayah, tanpa basa-basi Agloval segera meninggalkan ruangan. Di pinggir pantai, Agloval terlihat tengah bermesraan dengan Sienas. Walaupun dunia mereka berbeda, mereka betul-betul saling mencintai. Dari kejauhan, Sienas memergoki Geralt yang tengah berjalan di pinggir pantai bersama temannya. Sienas khawatir dengan apa yang terjadi karena Witcher terkenal sering membantai makhluk monster. Ia pun segera meninggalkan Agloval dan melaporkan kedatangan Witcher kepada keluarganya. Setibanya di sarang Vodnik, Geralt berhasil melacak keberadaan Vodnik yang tadi menyerang perkemahannya. Geralt menangkap dan langsung menginterogasi Vodnik itu dan bertanya siapakah dalang dari kematian para nelayan kerang. Selepas diberi pertanyaan, Vodnik gak ngaku dan pura-pura tidak tahu menahu mengenai serangan itu. Tetapi tanpa sengaja Vodnik keceplosan dan memberikan satu clue bahwa pelakunya adalah seorang wanita. Dari balik batu muncul banyak sekali Vodnik lain yang hendak menyerang Geralt. Setelah kembali diancam, Vodnik itu pasrah dan akhirnya mau membocorkan kepada Geralt dalang di balik penyerangan. Namun di waktu yang sama, tombak melesat kencang menewaskan Vodnik yang tengah diinterogasi oleh Geralt. Rupanya
Itu adalah ulah Zealous, sang komandan militer yang datang dengan kapalnya. Hampir saja dia mendapatkan jawaban, Geralt sangat geram karena misinya dikacaukan. Dengan nada tinggi, Geralt mengomeli Zealous karena Zealous tiba-tiba datang ke markas Vodnik tanpa perintah dari raja. Melihat temannya dibunuh oleh Zealous, para Vodnik berbondong-bondong naik ke atas kapal dan membunuh para pasukan Zealous satu persatu. Dari dalam air muncul para Sirens yang ternyata ikut membantu Vodnik. Zealous menombak salah satu Sirens dan menariknya dengan tali, tetapi dengan cepat Geralt menyerang Zealous hingga terpental. Saat manusia dan Vodnik tengah bertarung, Essie diculik dan dibawa ke dalam air oleh salah satu Vodnik. Geralt yang melihat Essie dalam bahaya bergegas menyelamatkannya. Setelah menyelamatkan Essie, Geralt mengancam Zealous untuk pergi dari sini. Jika tidak, Geralt akan tak segan-segan membunuh Zealous yang sudah semena-mena kepada makhluk air. Karena pasukannya juga banyak yang tumbang, Zealous akhirnya memutuskan untuk mundur. Di dalam istana Sirens, ternyata salah satu Sirens yang tadi terkena serangan Zealous adalah sepupu dari Sienas. Kini kondisinya sekarat dan begitu mengenaskan. Sang ratu sangat geram menyaksikan bangsanya terluka karena ulah manusia. Dengan penuh kekhawatiran, Sienas berusaha untuk mengobati lukanya. Namun karena sudah tak tertolong lagi, saudaranya pun harus meregang nyawa. Malam harinya selepas kejadian di sarang Vodnik, kini Geralt, Jaskier, dan Essie tengah beristirahat di sebuah gubuk. Sambil mengobrol di meja makan, Geralt merasa curiga dengan kerajaan yang telah menugaskannya di misi ini. Ia merasa bahwa bangsa manusia hanya ingin mencari-cari kesalahan para Sirens supaya mereka bisa beralasan untuk membantai seluruh makhluk air. Tetapi Geralt juga kebingungan setelah mendapatkan clue bahwa otak di balik pembunuh nelayan itu adalah seorang wanita. Geralt mulai menaruh prasangkanya kepada Ratu Sirens karena mungkin saja Ratu Sirens telah menyuruh para Vodnik untuk membunuh para nelayan. Oleh karena itu, Jaskier dan Geralt kembali menyusun rencana. Niatnya mereka akan menemui Sienas dan menanyakan apakah ibunya yang telah merencanakan kematian para nelayan kerang. Keesokan paginya, mereka kembali memulai perjalanan. Di tepian pantai, mereka berhasil menemukan Agloval dan Sienas yang tengah berpacaran. Geralt sontak bertanya kepada Sienas apakah ibundanya telah memerintahkan bangsa Vodnik untuk menyerang manusia. Pada momen yang sama, ternyata Essie fasih menggunakan bahasa Sirens dan membantu Geralt untuk berkomunikasi dengan Sienas. Setelah diberikan pertanyaan, Sienas dengan jujur menjawab bahwa ia sama sekali tak mengetahui apa-apa dan ibundanya bukanlah dalang di balik serangan Vodnik. Selepas itu, Agloval juga meminta bantuan Essie untuk memberitahu bahwa dirinya mengajak Sienas menikah. Namun Sienas ragu bahwa mereka bisa hidup bersama karena perbedaan bentuk fisik dan dunia mereka yang berbeda. Karena penolakan itu, Agloval dan Sienas mulai berselisih paham untuk membela bangsanya masing-masing, sampai akhirnya mereka saling tuduh. Agloval menuduh bahwa Sienas telah menyihir dan menghasutnya selama ini, dan karena ucapan tersebut membuat Sienas sakit hati lalu meninggalkannya pergi. Setelah perselisihan panjang antara bangsa manusia dan bangsa laut, kini pertempuran tampak sudah di depan mata. Raja memerintahkan Zealous untuk menyiapkan warga sebagai tentara perang. Bahkan adik sepupunya Essie yang masih di bawah umur dipaksa untuk ikut wajib militer. Di sisi lain, Vodnik dan bangsa Sirens mulai bekerja sama untuk menghadapi bangsa manusia yang akan menyerang mereka. Mengetahui peperangan yang akan terjadi, Sienas mengadukan hal itu kepada Melusina, tantenya yang sudah lama diusir dari kerajaan. Karena Melusina adalah satu-satunya keluarga yang membela Sienas, Sienas pun curhat kepada tantenya bahwa hubungannya dengan Agloval semakin memburuk. Melusina menenangkan Sienas, kemudian memberikan Sienas sebuah ramuan khusus yang dapat membuat Sienas berubah bentuk menjadi manusia. Awalnya Sienas ragu untuk menerima, tetapi Melusina berhasil menghasut Sienas dan berkata bahwa cinta itu butuh pengorbanan jika dirinya ingin menjalani hidup selayaknya pasangan manusia. Sienas selalu membawa ramuan itu pergi dari rumah Melusina. Di tepi pantai, tempat kapal dan mayat nelayan karang terdampar, Geralt kembali menelusuri mayat-mayat yang tersisa. Setelah dipikir-pikir lagi, ternyata Geralt baru sadar kalau yang menyerang para nelayan itu mungkin saja bukan Vodnik,
karena luka tusukan para mayat seperti diserang dari bawah laut. Sedangkan jika Fornik menyerang, mereka memiliki 2 kaki untuk memanjat kapal dan menyerang mereka dari atas, yang akan meninggalkan bekas luka gigitan ataupun selain luka tusukan yang seperti diserang di bawah air lah. Di dalam bangkai perahu, tanda-tandanya makin terungkap. Geralt menemukan sebuah kalung perhiasan yang sudah pasti hanya digunakan oleh bangsa Sirens. Firasat Geralt kali ini tak mungkin meleset, karena sudah pasti yang melakukan penyerangan kepada nelayan kerang adalah salah satu dari bangsa Sirens. Tetapi dalam pikirannya, Geralt sama sekali tak menuduh bahwa Sienas lah yang melakukan kejahatan ini. Tak ingin membuang waktu, Geralt lalu bergegas pergi ke kerajaan. Setibanya di istana, di sana Geralt memberitahu kepada raja tentang kebenaran yang sudah ia temukan. Menurut Geralt, sang pelaku telah menjelma menjadi sosok Raken, lalu menyerang para nelayan untuk membuat skenario seolah-olah nelayan seperti diserang segerombolan Fornik. Pelaku itu pasti salah satu dari bangsa Sirens. Setelah barang bukti kalung perhiasan yang Geralt temukan, raja menuduh bahwa itu adalah ulah Sienas. Namun Geralt menepis bahwa hanya ada satu dari bangsa Sirens yang bisa membuat suatu ramuan khusus untuk mengubah wujudnya. Ia adalah Melusina, sang Sirens penyihir. Dulu ketika pengantin wanita datang ke kerajaan, semuanya semakin jelas ketika kalung Witcher yang Geralt kenakan bergetar, menandakan bahwa di dekatnya ada monster berkeliaran. Dan pelaku pembunuhan nelayan itu sekarang ada di sini, berdiri di samping mereka semua. Sembari menatap tajam pengantin wanita itu secara mengejutkan, ternyata ia adalah Melusina yang selama ini telah menyamar. Lebih parahnya lagi, ternyata sang raja juga telah bekerja sama dengan Melusina karena menyuruhnya cepat-cepat melarikan diri. Setelah kebusukannya terbongkar, Melusina sontak menyerang Geralt dan prajurit kerajaan. Karena terpojok, Melusina memutuskan untuk kabur berenang ke laut. Selepas kejadian itu, Agloval sangat murka karena sang ayah telah mengkhianatinya. Akhirnya ia mengetahui kalau sang ayah telah bekerja sama dengan Melusina untuk membantai seluruh makhluk laut. Bahkan dengan teganya, sang raja lah yang telah menumbalkan para nelayan demi kekuasaannya. Adu argumen pun semakin memanas. Zeles yang awalnya mendukung peperangan kini menentang sang raja yang telah menipunya. Melihat perlawanan yang dilakukan Zeles, raja memerintahkan prajuritnya membekuk Zeles dan juga Geralt untuk dihukum mati. Kapal pasukan raja telah dikerahkan untuk tempur di medan perang, sedangkan para Fornik tengah bersiap-siap. Setelah mendapat kabar bahwa manusia akan menyerang bangsa mereka, dengan cepat Sienas pun bersiap untuk menahan serangan. Di atas kapal, Geralt, Jaskier, dan juga Zeles yang tengah diborgol akan dilemparkan ke laut. Yang pertama akan dieksekusi mati adalah Zeles. Kendati demikian, tiba-tiba Zeles memberontak dan menghajar para prajurit, diikuti dengan Geralt yang melakukan perlawanan. Di tengah pertempuran, dari bawah air, Sienas muncul dan menyerang para prajurit dengan kekuatan tornado air. Para prajurit raja yang ada di kapal sebelah melemparkan tombak untuk menyerang Geralt dan juga pasukan Sirens. Namun tak lama kemudian, Fornik menyerang dan membantai mereka satu persatu. Geralt berhasil membantai para Fornik dengan mudahnya. Dirasa telah berhasil, dari belakang muncul penjahat sebenarnya yang menjadi dalang dari kerusakan ini. Dengan kekuatan magisnya, Melusina datang, lalu mengubah wujudnya menjadi monster kraken raksasa. Mereka bertiga mencoba menahan serangan. Sialnya, Zeles berhasil ditangkap dan dibunuh oleh Melusina. Tanpa aba-aba, pasukan Fornik mengeroyok Geralt dan juga Jaskier. Sedangkan Melusina berniat untuk membantai para Sirens. Melusina berhasil menangkap Sienas dan hendak membunuhnya. Agloval yang menyusul dengan Esi datang untuk menyelamatkan Sienas. Agloval yang tak pandai bertempur begitu kewalahan menghadapi para Fornik hingga dirinya pun terpojok. Untungnya sang ayah datang menyelamatkan Agloval dari serangan Fornik.
Tak ingin Aglovale ikut pertempuran, sang ayah mendorong Aglovale kembali ke perahu sampan yang dibawa Essie. Melihat Sienas dalam bahaya, Geralt dengan cepat menyelamatkan Sienas dari cengkraman Melusina. Sienas yang ingin melarikan diri ditahan oleh sang raja yang begitu membencinya. Tanpa basa-basi, sang raja menebas ekor Melusina dan menendangnya jatuh ke dalam air. Geralt terpental oleh tentakel Melusina. Di momen yang sama, ia melihat Essie diculik oleh salah satu Voynich. Geralt berhasil menyelamatkan Essie, namun dirinya diserang bertubi-tubi oleh Melusina. Serangan Melusina membuat Geralt terpental ke udara dan hendak dimakan oleh Melusina. Sebelum masuk ke dalam mulutnya, Essie berhasil melemparkan pedang ke arah Geralt. Geralt pun ditelan oleh Melusina. Namun secara mengejutkan, perut Melusina hancur karena Geralt berhasil mengoyaknya dari dalam. Kini, Geralt telah berubah ke dalam mode The Witcher, sang penghancur monster. Tanpa ampun dia menebas dan menusuk Melusina hingga tewas. Perang telah berakhir, Melusina berhasil dikalahkan dan sang raja penipu kini tak berdaya. Meski begitu, Aglovale masih mau memaafkan sang ayah. Sienas yang sebelumnya terluka berhasil selamat dan kembali ke pelukan ibunya. Di hadapan para Sirens, Aglovale berdiri lantang untuk memberitahu kepada kedua belah pihak bahwa mereka semua telah ditipu dan diadu domba oleh Melusina yang haus akan kekuasaan. Dengan tegas, Aglovale lalu mendeklarasikan perdamaian dan menarik seluruh pasukannya kembali ke kerajaan. Hari demi hari telah berlalu. Kini di istana, Aglovale kembali bermain catur dengan sang ayah. Sang ayah meminta maaf kepada Aglovale atas semua perbuatan yang telah ia lakukan. Aglovale pun memaafkan ayah, lalu memberitahu bahwa tidak lama lagi ia akan menikah dengan Sienas. Karena kebingungan, sang ayah bertanya bagaimana mereka bisa hidup bersama. Aglovale pun menjelaskan bahwa Sienas akan mengubah wujudnya menjadi manusia dengan ramuan khusus yang dulu pernah diberikan oleh Melusina. Setelah dijelaskan, sang ayah akhirnya merestui hubungan mereka berdua. Kini hari yang ditunggu telah tiba. Acara pernikahan akan dilaksanakan dan para tamu telah hadir. Aglovale menghampiri Sienas dan menyematkan cincin pernikahannya. Namun tanpa diduga-duga, ternyata Aglovale lah yang malah meminum ramuan khusus itu hingga sang raja pun murka. Kini ia harus kehilangan anaknya sebagai penerus kerajaan. Setelah kejahatan yang telah ia lakukan, inilah ganjaran yang pantas untuknya. Ramuan mulai bereaksi dan mengubah Aglovale menjadi siren sepenuhnya. Kini tak ada lagi tembok yang menghalangi Aglovale dan Sienas untuk saling mencintai dan hidup bahagia bersama. Setelah merelakan hidupnya sebagai manusia, kini Pangeran Aglovale berlabuh di lautan bersama kekasihnya. Setelah perjalanan panjang yang begitu melelahkan, Geralt bersama Jaskier kembali memulai petualangan mereka. Bekerja sama untuk membasmi segala kejahatan dan melewati rintangan yang suatu saat akan menerjang mereka. Nah, sekian guys alur cerita dari film The Witcher Sirens of the Deep ini. Fun fact buat kamu, The Witcher Sirens of the Deep sebenarnya diangkat dari salah satu cerita pendek karya Andrzej Sapkowski berjudul A Little Sacrifice. Tahun 2015 ceritanya sempat diadaptasi di game. Dan menurut para kritikus, game Witcher ini menempati peringkat kedua dalam 100 game terbaik sepanjang masa. Sekarang divisualkan lagi lewat animasi dengan gaya yang cukup berbeda tetapi tetap satu universe. Oke, back to the topic. Menurut kalian gimana nih soal film ini? Apakah memenuhi ekspektasi kalian? Atau bagusan mana sama gamenya? Boleh banget kamu komen-komen di bawah. Dan terakhir, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ditekan like-nya jika kalian suka dan jaga diri kalian baik-baik ya. Sampai ketemu lagi di ulasan Movie Rastis berikutnya. Bye-bye.